Selamat datang di podcast Rantang Nasi. Kenalin, gue Wendy sebagai host di sini. Jadi di podcast ini kita akan membahas seputar lika-liku mahasiswa yang terjadi di kehidupan gue. Nanti juga ada kedua narasumber gue, yaitu teman gue sendiri dari Universitas Budi Luhur tentunya. Mana rantangnya? Bang, rantangnya bang. Tenang aja Wen, udah kita bawain. Apa aja di sini? Banyak makanannya. Kan, kalau ngobrol dong nggak ada makanannya kurang ya. Kurang banget nih kalau nggak ada makanannya. Yang tadi gue bilang, di sini gue akan kedatangan dua narasumber yang akan membahas tentang rintangan ya seputar kehidupannya sendiri, terutama di kampus. Pertanyaan pertama sih gue Lo mau kenalin kita dulu siapa gua? Iya kan? Ini gara-gara udah ini kali ya, udah kenal banget. Jadi ini pertama gue kedatangan ada siapa nama penanya? Halo, gue Rian. Wait, serius? Serius. Halo, gue Dandi. Oh, Dandi sih. Halo, gue Rido. Oke, ada Dandi di sini. Di sini gue akan mungkin kita kan berteman udah lama ya di sini ya. Ya. Oh ya. Iya dong, kita berteman dari semester berapa kira-kira? Satu. Nah lu? Nah, gua Beda. beda. Gua beda. Gua nggak dari semester 1 teman-teman. Coba lu boleh ceritain. Mungkin kalau dari tantangan gue ya, circle pertemanan gue itu semester 1 gue kan karena ngumpul sama anak digital media, karena temen gue tuh ngambil jurusan digital media dari temennya sama gue gitu. Jadi gue main terus sama dia semester 1, semester 2 karena beda prodi dan juga jurusan. Jadi menurut gue kurang nyambung gitu dari pembahasan kampusnya. Kemudian dari tugasnya juga beda banget. Jadi akhirnya gue semester 3 tuh baru iya betul, baru ketemu lu berdua. Berarti lu gara-gara beda jurusan angkatan. Tugas-tugas juga beda pasti. Iya. Jadi udah mulai pisah loh gitu. Iya, mulai bisa karena digital media dengan broadcast itu kan ada perbedaan yang cukup signifikan kalau menurut gue, dari segi tugasnya maupun dari materinya. Gue sih kayak gitu. Ya sih, kalau juga agak sulit ya kalau kita juga berteman sama anak apa tadi? Anak yang beda jurusan. Beda jurusan. Kan kalau gue sama Dani kan dari semester 1 udah bareng, jadi kayak rintangan tuh jadi sedikit. Nah, gue juga penasaran tentang apa ya, pertemanan. Kita kan pertemanan apa ya, agak baru ya. Berteman baru perkuliahan, pasti kan ada rintangan pertama-tama kita kuliah. Boleh nggak sih diceritain kayak pertama lu awal ketemu kita itu gimana? Dan gue paling penasaran sama Dani sih, karena kan lu rumahnya yang jauh kan? Ya, rumah gua lumayan jauh, cukup jauh. Rumah lu tuh gimana? Kan lu pertama-tama kuliah pasti lu bingung jalanan kan? Lu jalan lu gak tahu. Nah, Rumah lu jauh. Nah, lu Mungkin- boleh ceritain nggak? mungkin dari awal nih. Ya, lu dari awal kuliah lu gimana? Sebenarnya gak ada rintangan tersendiri ya di awal ya. Mungkin ya pengen cuma susah nyari temen doang. Makanya temen gue cuma pas awal-awal cuma lo doang kan. Kasian banget. Nah itu mungkin rintangan gue. Tapi gue orang nggak inilah apa, nggak banyak teman nggak masalah juga. Emang dari awal gue pas dari SMP emang nggak terlalu ini pertemanan. Tuh, jadi gue nggak untuk rintangan pertemanan gue nggak terlalu ini. Tapi kalau perjalanan Mungkin ya itu emang ini sih emang cukup berat ya untuk gue ya. Tapi sekarang udah mulai terbiasa karena emang udah sering lah. Mungkin di semester 1 sampai semester 2 itu gue ngeluh banget, gue berasa banget bagaimana capeknya gue pulang balik Pamulang ya. Pamulang. Nah iya, rumah gue tuh di Pamulang guys. Nah kalau kalian nggak tahu UBL kan di Ciledug ya. Orang-orang mikir dari Ciledug ke Pamulang tuh pasti deket kan. Kayaknya cuma berapa setengah jam ini, itu nggak setengah jam guys. Gue sejam lebih dari rumah gue ke Ciledug, ke kampus. Itu waktu 1 jam lebih. 1 jam lebih. Pamulang iya. Kalau gue sih kalau ngeliat Pamulang ya deket ya paling. Iya. Emang lu Pamulang sebelah mana? Itu Pamulang perbatasannya loh, berarti perbatasan bukan perbatasan dari Nah, iya bukan enggak. gitu.
Mana lu? Perbatasan desa mana? Oh, Depok. Depok Tangerang tuh, situ. Ih, jauh juga berarti dia. Iya. Main juga. Itu salah satu rintangan gua yang di kampus inilah perjalanan. Kalau untuk atur waktunya sendiri lu gimana? Untuk waktu apa nih? Ya waktu misalnya lu ada tugas terus kan rumah lu kan udah pasti jauh kan. Misalnya Iya. lu kayak balik sore. Terus lu ada tugas malamnya harus kumpul gitu gimana ya? Biasanya udah gua waktuin sih kalau misalnya gua pulang siang itu bisa langsung gua kerjain. Sebenarnya kalau ada tugas langsung gua kerjain sih. Oh, Nggak iya, pernah gua nunda-nunda. Oh, tidak. Login dulu dong, pasti dong. Login PUBG dulu Itu si dong. Brian, bukan Nandi. Oh, beda lagi. Beda lagi. Orang ya, beda orang. Ah. Nggak sih, gua nggak main game. Biasa gua main game kalau tugas udah selesai. Jadi biasanya ya, biasa tuh jam 9 tuh gua udah tugas udah kelar semua. Nah, Jadi- itu biasa gua waktuin sama main game. Jadi biar santai dulu kali ya. Tugasnya di Iya. So, kalau misalnya lu ngerjain tugas dulu tuh malah makin pusing guanya, capek. Makanya diselangin sama main game. Ya. Ya, kalau dari itu, lu kan rumah kan bukan deket tuh. Rumah lu di Kebayoran. di Cipulir tepatnya. Cipulir lu kurang deket apa lu Cipulir sama BL ya elah paling 10 menitan doang. Lu ada rintangannya sih. Kalau dari perjalanan sih, gua nggak ada rintangan karena efisiensi waktu dari rumah gua ke kampus cukup dekat jaraknya, jadi bukan sebuah rintangan sih kalau menurut berat lah ya. gua. Apalagi lu motong jalan ya lewat kali Padang. Betul banget. Nah, Itu bisa waktunya lebih dipangkas lagi sih kalau lewat lewat kali Padang lawan arah itu jangan ditiru ya. Dari Kebayoran lewat kali Padang ini jalan tembus yang lu semua harus tahu itu mangkat waktu yang benar-benar cepat. Jadi dari rumah dia ke BL kan paling cuma 10 menit ya. 20 menitan Nah, mana ada 20 menit? kalau lewat depan. Oh, Kalau kalau depan. Tapi kalau lewat belakang lewat belakang ya 15 menit lah. 5 menit kita mangkat waktu itu lumayan banget tuh dalam perjalanan. Perjalanan dari rumah ke kampus. Tapi kalau dari gue sih agak deh sih kalau perjalanan. Karena aku sering sama Langsung dekat kali Dekat, ya. sama dekat. Cuma beda aja arahnya sih. gua arah ke sini, segitu arah ke sini. Nah kalau untuk bahas-bahas yang lain, Mungkin gua Kelompok. iya kelompok, kerja kelompok. kerja kelompok. Nah, Nah lu punya cerita tersendiri dong mungkin mulai Rido dulu ya. tentang tugas kelompok. Lu, ntar lu setuju nggak ada tugas kelompok dan sesulit apa sih kalau misalnya tugas kelompok itu apa mungkin bikin juga mudah atau malah mempersulit lu ada tuh cerita tersendiri? Kalau menurut gue ya tugas kelompok tuh sebenarnya perlu karena di situ di kerjasamanya tuh dibuktikan gitu loh dari per individunya. Nah, kalau menurut gua kerja kelompok tuh harus dipilih juga nih temennya, Pas. temen yang pas karena itu menentukan kita juga gimana kerja kelompok kita tuh bisa efisien, bisa enak gitu. Maksudnya flow-nya supaya tugasnya tuh lebih Gampang lah ya. gampang gitu. Nah, tapi lu punya pengalaman nggak sih udah jadi kelompok yang kakek sebut ya kayak jadi beban lo. Ada nggak sih? Ya, pernah sih gue pernah ngalamin itu di semester 4 dan itu kondisinya tuh lagi tugas buat ujian akhir semester. Iya, itu kan otomatis kan kita untuk ngerjain tugasnya kan benar-benar serius gitu kan, karena itu menentukan supaya kita lulus atau enggaknya mata kuliah itu. Nah kalau menurut gua, misalkan ada temen yang kayak gitu tuh, kita harus ngingetin gitu loh. Maksudnya lu harus datang untuk ngerjain tugasnya atau datang hadir buat Minimal bantu-bantu lah ya. bantu-bantu gitu. Karena menurut gua, Karena ini tugas kelompok. iya tugas kelompok juga Tapi itu masih bikin beban itu. bikin beban dan terus ini sih cuma numpang nama doang kan. Nama, sempat kata-katanya. Nama. Kalau lu dari Mungkin gua 11-12 ya sama si Rido ya. Tentang kayak cuma numpang nama. Iya, tugas kelompok juga. Tapi mungkin ini lebih kayak lebih spesifiknya tuh kayak yang paling sering gue temuin tuh kayak cutting gitu, satu kelompok cutting. kaki lo apa kaki? Maka tingkat kalau misalnya dia kayak kelas. Dia
dosen apa kan. Nah ya, nah biasanya itu kan kalau kita kayak kelompok gitu kan enak kalau misal dosen ngasih tugas tuh kita yang milih sendiri timnya. Oh ini kayak kita nih. Iya. Kita kan pilih sendiri. Ya ini pilih sendiri kan kelompoknya. Nah itu lebih itu enak. Jadi kita kan tahu lu bisanya apa, terus orang kayak gimana. Jadi tau lah. Kalau misalnya kayak dipilihin dosen gue, dapetnya random. Nah yang paling gue sering temuin tuh kayak cutting gitu. Emang lu ada pengalaman apa tentang usaha cutting? Ada berapa inilah pengalaman ada lah kayak sama kayak Rido juga. Itu cuttingnya kagak Cuma numpang nama doang. kagak kerja juga. Gak gawe, gak kerja. Tapi kalau kelompok mah apa misal kerja kelompok itu datang. Nah itu enggak. Nah masalahnya ini juga. Itu udah kayak kita udah chat, udah di grup kan, udah bahas. Kita nanti bahas ini ya, bahas ini. Nanti kita syuting ini atau itu lah contohnya. Ternyata pas di hari hanya dia nggak dateng atau sorry ya boy kayak alasannya lah. Tapi nggak semuanya ya, nggak semua cutting kayak gitu, tapi rata-rata. Kebanyakan yang gue dapetin. Oh, ya bro. Begitu. Kalau dari gue sih ya tentang pengalaman gue kerja kelompok, ya gue kelompok paling batas gue mah sama mereka sih. Tapi kalau untuk pengalaman pribadi mungkin yang si dari sama cutting, nah itu gue udah beda kelompok. Gara-gara di saat itu gue lagi magang dan gue magang gue kagak masuk kuliah tuh di situ. Tapi sama dosennya gue dipilih nama temen-temennya kagak bener. Dari cutting juga sih sebenarnya, tapi ini lebih nggak bener karena temen-temen gue yang sejalan yang apa namanya? Segenerasi. Iya, sini Satu angkatan. Satu angkatan sama gue malah kagak kerja, malah santai-santai. Akhirnya gue pusing buat Udah. kelompok mohon dosen tuh. Ngemis ya guys, dosen. Itu menurut gue tuh, aduh, ngeselin. Terus juga tadi kan gue juga sedikit bahas tentang magang ya. Kita kan kalau buat teman-teman semuanya, gue nih sama mereka berdua magang bareng aja. Pasti kan punya cerita yang dulu. Jadi jangan apa ya? Jangan bahas senangnya dulu. Kita bahas rintangannya dulu. Kesusahannya. Kesusahan magang. Dulu kan pasti jauh kan. Mungkin Tadi dulu. Rida dulu. Pacaran sama lu. Magang. Ya. Kita kan magang beda metode, Betul. beda program. Ya, Rintangannya tuh apa? rintangannya kalau gua kan lebih ke divisi produksinya. Jadi itu gua ngikut syuting. Jadi untuk bantuin PA lah ibaratnya gitu. Jadi rintangan gua tuh pagi misalkan gua ke kampus dulu karena ada matkul. Nah siangnya itu gue langsung ke tempat magang kantornya. Jadi buat ikut syutingnya. Itu lumayan capek. Itu capek banget. Apalagi gue waktu itu pernah shift malam. Malam kita. Ya jadi kalau menurut gue itu capeknya dapat, senangnya juga dapat gitu sih. Pengalamannya. Kalau dari lu deh. mungkin gue kan kita sama ya magangnya ya mungkin setengah 11-12 lah ya mungkin cuma bedain doang apa job biasa doang. Kalau dia produksi syuting, kalau gue cuma produksi naskah. Tapi selama gue magang di situ gue kayak rintangan yang paling khusus juga ya 11-12 lah kayak nggak kuliah di perjalanan doang udah gitu doang sih kalau gue. Itu dari pengalaman gue sendiri. Kalau di magang sih ya itu yang paling sulit sih. Karena gue di magang ini gue yang paling Masalah ya. Gue sering bermasalah karena gue ganti mentor, terus juga program gue gantikan, job desk gue gantikan. Di situ gue banyak masalah, tapi alhamdulillahnya gue tetap dengan nilai yang cukup baik lah ya. Mungkin dari gue itu aja podcastnya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas hadir dulu. Ya. Makasih udah diundang di sini. Bukan diundang Terima kasih ya. loh, Wen. Cuma namanya doang rantang nasi tapi nasinya nggak ada. Maaf ya. Itu aja dari gua, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.